Latar belakang masalah kami adalah pertama, pestisida menjadi salah satu kebutuhan para petani. Kedua, pestisida kimia merupakan sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Ketiga, tanaman kecubung banyak tumbuh liar tetapi kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Keempat, biji serikaya sering dibuang dan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Rumusan masalah kami adalah pertama, apakah biji kecubung dan biji serikaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pestisida alami yang ramah lingkungan? Kedua, bagaimanakah efektivitas pestisida alami dari biji kecubung dan biji serikaya terhadap pemberantasan hama ulat pada tanaman cabai? Tujuan penelitian kami adalah pertama, untuk mengetahui apakah biji kecubung dan biji serikaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pestisida alami yang ramah lingkungan. Kedua, untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pestisida alami dari biji kecubung dan biji serikaya terhadap pemberantasan hama ulat pada tanaman cabai. Manfaat penelitian kami adalah pertama, dapat mengurangi pemakaian pestisida kimia yang berbahaya. Kedua, dapat membuat alternatif penggunaan pestisida alami yang ramah lingkungan. Ketiga, dapat memanfaatkan biji serikaya menjadi sesuatu yang lebih berguna. Keempat, dapat memanfaatkan biji kecubung menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kelima, dapat meningkatkan daya guna tanaman kecubung. Kecubung atau datura metal. Berikut merupakan klasifikasi tanaman kecubung. Pohon kecubung mempunyai batang yang tebal, berkayu, dan mempunyai tinggi sekitar 8 meter, 2 atau 2,5 meter. Buah kecubung mempunyai rasa yang pahit, pedas, hangat, serta beracun. Tanaman kecubung mempunyai kandungan 0,3 sampai 0,43 alkaloid yang terdiri dari 85% hyoscyamin dan 15% skopolamin, dan kandungan tertingginya terdapat pada akar dan biji. Serikaya atau Anonas squamosa. Berikut merupakan klasifikasi tanaman serikaya. Pohon serikaya mempunyai tinggi sekitar 8 meter dan mempunyai daun yang panjangnya sekitar 7-12 cm dan lebar 3-4 cm. Sedangkan buahnya mempunyai diameter sekitar 6 cm. Kandungan biji serikaya mempunyai kandungan kimia anonain yang terdiri dari squamosin dan asimisin. Ulat Hongkong atau Tenebrium molitor. Berikut merupakan klasifikasi ulat Hongkong. Ulat Hongkong mempunyai panjang sekitar 13-17 mm dan ulat Hongkong merupakan hama pada tanaman biji-bijian, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Berikut akan dijelaskan oleh Dina. Selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian pestisida alami ini memerlukan waktu kurang lebih 2,5 bulan dari pertengahan bulan Juli hingga Oktober 2013 yang bertempat di Ruang Karya Ilmiah SMA 1 Kudus dan Laboratorium Kimia SMA 1 Kudus. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu eksperimen dan bedah buku. Eksperimen yang meliputi pembuatan ekstrak dan pembuatan larutan, kemudian uji coba terhadap hama ulat pada tanaman cabai dengan menggunakan kelompok kontrol positif berupa pestisida kimia, kelompok kontrol negatif berupa air, dan kelompok perlakuan berupa pestisida alami dengan konsentrasi 25%, 50%, dan 75%. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Cara kerja pada penelitian kami yang pertama pembuatan ekstrak. Pisahkan biji kecubung dan biji serikaya dari buahnya. Kemudian kita blender, lalu kita saring hingga menghasilkan sebuah ekstrak. Kemudian ekstrak tersebut kita akan panaskan, lalu kita diamkan beberapa saat. Kemudian kita membuat pestisida alami dengan konsentrasi 25% yaitu 25 mili ekstrak dan 75 mili air. Konsentrasi 50% yaitu 50 mili ekstrak dan 50 mili air. Dan konsentrasi 75% yaitu 75 mili ekstrak dan 25 mili air. Kemudian kita lakukan uji coba. Hasil uji coba terhadap hama ulat pada tanaman cabai dengan menggunakan kontrol negatif berupa air 100 mili, rata-rata hama ulat masih tetap hidup. Kemudian dengan menggunakan kontrol positif berupa pestisida kimia 5%, rata-rata hama ulat mati dalam waktu 10 menit. Dengan menggunakan pestisida alami, konsentrasi 25%, rata-rata hama ulat mati dalam waktu 100 menit. Kemudian dengan menggunakan pestisida alami konsentrasi 50%, rata-rata hama ulat mati dalam waktu 80 menit.
Sedangkan dengan menggunakan pestisida kimia konsentrasi 75%, rata-rata hama ulat mati dalam waktu 60 menit. Berikut adalah grafik perbandingan uji coba terhadap hama ulat pada tanaman cabai dengan menggunakan konsentrasi 25%, 50%, dan 75%. Berdasarkan hasil tersebut, penggunaan pestisida alami dengan konsentrasi 25%, 50%, dan 75% menghasilkan perbedaan waktu. Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat pula hama ulat mati. Karena racun yang terkandung dalam ekstrak dapat menyerang sel atau organ yang ada pada ulat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusnia. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pertama, biji kecubung dan biji serikaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pestisida alami yang ramah lingkungan karena mengandung alkaloid yang berguna membasmi hama. Kedua, semakin besar konsentrasi ekstrak biji kecubung dan biji serikaya, semakin cepat pula hama pada tanaman cabai mati. Ketiga, biji kecubung dan biji serikaya ternyata sangat efektif dan mempunyai daya guna tinggi untuk memberantas hama ulat pada tanaman cabai. Saran, adapun saran dari kami antara lain, pertama, semoga hasil penelitian ini dapat memberi alternatif penggunaan pestisida terhadap penggunaan pestisida. Kedua, masyarakat harus lebih bisa memanfaatkan tanaman liar dan limbah buah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Ketiga, agar penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut agar menghasilkan pestisida yang lebih berkualitas. Sekian presentasi dari kami, kritik dan saran kami mohon dari juri. Terima kasih.